Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Franz Sales SIY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SIY dari komunitas SIY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema mengampuni tanpa syarat. Seorang bapak berseteru sekian puluh tahun dengan tetangganya. Suatu saat bapak itu semakin tua, sakit-sakitan, dan hampir meninggal. Tanpa pikir panjang, sang istri mengambil inisiatif untuk mendamaikan suaminya dengan tetangganya. Namun, ia tidak berani langsung berbicara kepada suami dan tetangganya. Ia menghubungi seorang ulama yang tinggal di seberang rumahnya. Ia berkata, "Tolong Bapak, suami saya hampir meninggal. Sudilah Bapak datang mendoakan dan mendamaikannya dengan tetangga sebelah." Ulama itu datang dan membujuk suami ibu itu untuk berdamai dengan tetangganya. Namun, tampaknya usaha tersebut akan berakhir sia-sia. Akhirnya muncul gagasan ulama itu untuk mempertemukan keduanya. Tetangga itu pun datang, tidak malu atau merasa gengsi. Ia mengulurkan tangannya. Dengan penuh kerendahan hati ia berkata, "Maafkan saya, Pak, mari berdamai. Lupakan apa yang telah berlalu." Malu dengan ulama dan tetangga serta istrinya sendiri, bapak itu dengan tangan dingin mengulurkan tangannya. Semua menjadi lega. Permusuhan itu telah berakhir dengan suatu perdamaian. Ketika ulama dan tetangga itu minta pamit hendak pergi, seraya melangkah keluar pintu, bapak itu bangkit dari ketidakberdayaan. Ia duduk di pembaringan, mengacungkan kepalan tinju itu dan berteriak, "Ingat, perdamaian ini berlaku hanya kalau aku jadi meninggal." Luka batin ternyata tidak begitu mudah untuk diobati. Bahkan dengan sebuah perdamaian dan permohonan maaf dari hati yang dalam. Kisah tadi menunjukkan hal ini. Orang mau mengampuni, tetapi dengan syarat yang berat. Bukankah ini yang mesti dihindari oleh orang beriman? Bukankah orang beriman itu mesti memaafkan dan mengampuni sesama dengan segenap hati? Suatu hari seorang murid Yesus bertanya kepadanya, "Sampai berapa kalikah ia mesti memaafkan saudaranya yang berbuat salah?" Yesus menjawab, "Sampai 70 kali 7 kali. Murid itu terkejut. Baginya tidak mungkin ia sabar sedemikian lama. Ia memiliki hati manusia. Ia sulit untuk membiarkan saudaranya terus-menerus melakukan kesalahan. Ternyata pengampunan yang ditawarkan oleh Tuhan itu suatu pengampunan yang tuntas, yang tak terbatas, tanpa syarat." Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, kita ingin berusaha agar kita dapat mengampuni sesama tanpa batas. Kita tidak mau memberi macam-macam syarat dalam pengampunan itu. Kita juga ingin mengampuni sesama itu dengan tulus,
tidak ada benci atau dendam yang kita simpan di dalam hati kita. Kita ingin dengan segenap hati mengampuni sesama kita. Dengan demikian, hati kita menjadi aman dan tentram. Hidup kita menjadi damai. Saudara dan saudari, marilah kita mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.